Waktu perkembangan Islam pada masa modern. Perkembangan Islam pada masa modern terjadi semenjak tahun 1600 Masehi sampai sekarang. Perkembangan tersebut telah berjalan selama 214 tahun. Hal ini merupakan kurun waktu yang cukup lama karena telah dialami oleh 3 atau 4 generasi. Salah satu ciri modern menurut Alvin Toffler adalah masyarakat yang perkembangannya telah melahirkan 4 tipologi kehidupan manusia, yaitu yang pertama bertumbuh kepada paham potopisme, sehingga pengembangan ilmu dan teknologi kurang mempertimbangkan nilai-nilai etnis dan agama. Kedua, mendorong manusia bersifat hedonisme dan konsumerisme, artinya kesejahteraan hidup dilihat dari segi materi dan uang, sehingga menimbulkan kegersangan rohani manusia. Yang ketiga, perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi sangat cepat, sehingga kehidupan manusia diperbudak oleh teknologi. Dan yang terakhir, bersifat eksploitatif, artinya kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi kurang memperhatikan dampak terhadap lingkungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan Islam pada masa modern. Kemajuan suatu zaman tidak akan terjadi dengan sendirinya. Artinya, segala sesuatu yang terjadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi, termasuk perkembangan Islam pada masa modern. Lahirnya beberapa faktor tersebut merupakan bentuk refleksi dan konsekuensi dari evaluasi umat Islam. Hal tersebut sebagai bentuk pengamalan firman Allah dalam Quran Surah Al-Hasyr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah meneliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Hasyr ayat 18. Beberapa faktor yang mampu mendorong perkembangan Islam pada masa modern diantaranya yaitu: yang pertama, lahirnya berbagai gerakan pemurnian ajaran Islam. Yang kedua, lahirnya gagasan nasionalisme di dunia Islam dengan berdirinya partai-partai politik Islam. Berdirinya partai-partai politik Islam dipandang merupakan kekuatan baru dan merupakan modal umat Islam dalam berjuang untuk mewujudkan negara Islam yang merdeka, yang terlepas dari cengkraman negara Barat. Usaha tersebut membawa hasil, sehingga banyak negara Islam yang merdeka seperti Pakistan. Pakistan merdeka dari penjajahan Inggris pada tanggal 15 Agustus 1947. Yang kedua, Mesir. Mesir meraih kemerdekaan secara resmi dari penjajahan Inggris pada tahun 1922 dengan dipimpin seorang raja yang bernama Al-Faruq. Yang ketiga, Irak. Secara formal, Irak memperoleh kemerdekaan dari penjajahan Inggris pada tahun 1932. Yang keempat, Syria, Yordania, dan Lebanon. Setelah beberapa negara Islam memperoleh kemerdekaan, beberapa negara Islam lainnya menjadi negara merdeka seperti Syria, Yordania, dan Lebanon. Yang kelima, negara-negara Afrika. Dan yang keenam, negara-negara Islam di Asia Tenggara. Secara umum, negara-negara Islam di Asia Tenggara dijajah oleh Inggris. Negara-negara ini berjuang secara serius untuk memperoleh negara merdeka. Saat peradaban Islam pada masa modern. Setelah berakhirnya ekspedisi Napoleon di Mesir pada tahun 1801, umat Islam terdorong untuk melakukan kebangkitan Islam. Kebangkitan Islam tersebut dimulai oleh Turki dan Mesir yang telah menyadari atas kemunduran dan kelemahan umat Islam akibat dominasi Barat. A. Kerajaan Mughal India pada tahun 126 sampai 1857 Masehi. B. Kerajaan Safawi di Persia pada tahun 1501 sampai 1722 Masehi. C. Kerajaan Turki Utsmani pada tahun 1566 sampai 1757 Masehi.
Hikmah mempelajari perkembangan Islam pada masa modern. 1. Islam tidak membenarkan sikap terlalu membanggakan terhadap generasi sebelumnya. 2. Mendorong semangat umat Islam untuk berjuang. 3. Mendorong umat Islam untuk meraih kemajuan yang hakiki. 4. Mendorong umat Islam untuk memiliki prinsip hidup yang kuat. 5. Mendorong umat Islam untuk memahami hakikat hidup dan kehidupan. C. Perilaku semangat meneladani perkembangan Islam pada masa modern. 1. Membiasakan diri untuk melakukan evaluasi diri. 2. Bersikap optimis dalam menatap masa depan. Ketiga, bekerja keras secara profesional. Keempat, menerapkan ilmu yang sempurna dalam meraih kesuksesan. Perkembangan Islam pada masa modern ditandai dengan lahirnya beberapa tokoh pemikir Islam sehingga dapat berpengaruh bagi perilaku dan memberikan hikmah pada umat Islam masa kini. Tokoh-tokoh tersebut memiliki perbedaan pemikiran. Yang pertama, perubahan di bidang tajdid keagamaan, yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab yang lahir pada tahun 1703 di Uyainah, Arab Saudi. Beliau wafat pada tahun 1792 di Uyainah, Arab Saudi. Lalu Muhammad Abduh yang lahir pada tahun 1849 di Delta, Mesir Hilir. Beliau wafat pada tahun 1905 di Iskandariah, Mesir. Lalu Muhammad Rashid Ridho yang lahir pada tahun 1865 di Kolamun, Lebanon. Beliau wafat pada tahun 1935 di Kairo, Mesir. Yang kedua, perubahan di bidang politik, yaitu Jamaluddin Al-Afghani yang lahir pada tahun 1839 di Afghanistan dan beliau wafat pada tahun 1897 di Istanbul. Dan Muhammad Ali Pasha yang lahir pada tahun 1765 di Kawala, Yunani dan wafat pada tahun 1849 di Mesir. Yang ketiga, yaitu perubahan di bidang pendidikan. Ada satu tokoh yang sangat berpengaruh di bidang pendidikan pada abad ke-19, yaitu Al-Tahtawi. Beliau lahir pada tahun 1801 di Tahta, Mesir. Beliau wafat pada tahun 1873 di Kairo. Beliau memiliki beberapa pemikiran, yaitu salah satu mencapai kesejahteraan adalah berpegang teguh kepada agama dan budi pekerti. Salah satu proses untuk menjadikan umat Islam beragama dan budi pekerti adalah melalui pendidikan. Karena pendidikan bisa menjadikan manusia berkepribadian patriotik atau sebagai wujud hubul waton, yaitu mencintai tanah air. Perasaan patriotik tersebut bisa menumbuhkan semangat kebangsaan, persatuan, mematuhi undang-undang, dan mampu mengorbankan jiwa dan raga untuk mempertahankan kemerdekaan.